Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang laba ditahan. Laba ditahan lanjutan ya. Tapi ini sebentar saja ini ya. Ini slide-nya nggak terlalu banyak. Nanti bicara tentang IPS. Ada IPS-nya ya. Earning per share. Menghitung berapa nilai dari satu lembar per lembar saham gitu. Ini salah satunya itu nanti yang dibahas EPS, earning per share. Oke, jadi pertama yang akan dibahas tentang restriction itu tambah R itu ya, restrict tambah R di situ, restriction, pencadangan laba ditahan untuk tujuan tertentu. Jadi berarti di sini laba yang ditahan atau retained earning itu tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Jadi dicadangkan untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini tujuan pencadangan harus dinyatakan secara jelas dan beralasan. Kemarin ya, waktu itu di RUPS, laba itu sebetulnya merupakan hak dari pemegang saham, tetapi kalau dalam RUPS ada kesepakatan bahwa laba tidak ditahan itu tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, harus ada alasannya. Kemarin misalnya alasannya karena untuk menjaga likuiditas dari kas sehingga tidak dibagi, atau mungkin pada tahun itu perusahaan akan mengadakan ekspansi sehingga tidak dibagi sebagai dividen gitu ya. Nah, ini tujuan pencadangan itu harus dinyatakan secara jelas dan harus ada alasannya, walaupun sebenarnya jumlah laba ditahan yang dicadangkan dan tidak dicadangkan semuanya itu sebetulnya adalah hak dari pemegang saham. Ini yang akan kita bahas itu restriction-nya itu ya. Kalau kemarin yang kita bahas adalah pembagian laba sebagai dividen, kalau ini laba tidak dibagikan. Nah, tujuannya adalah, tujuan dari pencadangan ini hanya merupakan pemberitahuan kepada stockholders bahwa pada suatu saat nanti ya, perusahaan akan melakukan pembayaran gitu ya. Mungkin tahun ini tidak, tapi akan dibayarkan tahun depan. Tergantung tidak ya tidak ya kemarin itu ya. Tergantung pada jenis saham prioritasnya. Apakah tidak kumulatif, tidak partisipatif, apakah tidak kumulatif tetapi partisipatif, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sehingga jangan sampai semua laba yang ditahan itu dibagi kepada para pemegang saham sebagai dividen. Kalau seperti itu, dikhawatirkan nanti bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Gitu ya. Maka harus ada pencadangan laba ditahan untuk tujuan tertentu, yang restriction. Nah, pencadangan laba ditahan untuk tujuan tertentu itu yang lazim dilakukan dan jelas tujuannya serta cara pencatatannya itu adalah 1, 2, 3, 4 itu. Yang pertama adalah ini tujuannya jelas ya. Pertama adalah bahwa laba ditahan tidak dibagikan sebagai dividen karena dicadangkan untuk perluasan atau ekspansi. Ini bisa. Jadi laba ditahan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham karena tujuannya tahun itu untuk ekspansi. Ini masuk akal, ini jelas tujuannya dan lazim. Yang kedua, cadangan untuk pelunasan obligasi, sinking fund, obligasi jangka panjang yang jatuh temponya itu tahun ini, yang harus dilunasi beserta pokoknya toh. Kalau tahun-tahun kemarin bunga, tetapi kalau sudah jatuh tempo berarti bunga plus pokoknya. Itu kan dananya besar. Jadi tahun ini laba tidak dibagikan kepada dividen karena akan ada pelunasan obligasi yang jatuh tempo di tahun ini. Ini lazim juga. Ini tujuannya juga jelas. Gitu, boleh seperti itu. Kemudian juga ada cadangan untuk perkara pengadilan, boleh. Ya, ini juga lazim. Kemudian adalah cadangan untuk penurunan kualitas produk,
Sehingga kemudian perlu adanya R&D, Research and Development, penelitian dan pengembangan litbang, itu juga pencadangan laba ditahan yang lazim, yang jelas tujuannya. Nah, ini 4 diantara tadi itu ya, 4 diantara restriction itu tadi, pencadangan laba ditahan untuk tujuan tertentu dan jelas. Antara lain 4 ini boleh, sehingga laba ditahan tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa ada juga pencadangan laba yang ditahan tetapi tidak diperkenankan. Ini enggak lazim. Laba ditahan tidak dibagi karena hal ini enggak lazim tuh. Apa? Cadangan untuk kerugian di masa yang akan datang. Ini enggak lazim. Ini enggak jelas. Ya. Artinya tidak beralasan itu karena kerugian di masa yang akan datang adalah akibat operasi yang di masa yang akan datang juga, bukan oleh sebab yang terjadi sebelumnya. Itulah salah satu cadangan yang tidak lazim. Laba ditahan dicadangkan untuk kerugian di masa yang akan datang, nggak lazim ya. Kemudian kalau Anda cadangan, kalau nanti putus kan nggak lazim juga tuh. Misalnya seperti itu ya. Ini hal yang tidak lazim. Jadi 4 tadi ya, yang restriction yang jelas. Gitu ya, tentang restriction atau pencadangan laba ditahan. Selanjutnya tentang EPS, earning per share. Apa itu EPS? Earning per share. EPS itu ya laba per lembar saham gitu ya. Laba per lembar saham atau istilahnya EPS adalah suatu analisis yang penting di dalam laporan keuangan perusahaan. Di semester depan, di semester 5, nanti Anda akan dapat mata kuliah ALK, analisis laporan keuangan. Nah, EPS itu salah satu di antara alat analisis, hanya salah satu di antara sekian banyak alat analisis laporan keuangan. Di semester depan nanti ya ada ALK, bukan AKL ya, beda. Kalau AKL akuntansi keuangan lanjutan. Kalau nanti ALK, analisa laporan keuangan. IPS itu salah satu itu. Nah, dibahas di sini karena masih ada hubungannya dengan saham. Jadi yang dibahas di sini EPS. Nah, EPS ini memberikan informasi kepada eksternal. Eksternal itu bisa investor, calon investor, atau kreditor, atau calon kreditor, itu pihak luar ya. Seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk setiap lembar saham yang beredar. Itu pengertian dari EPS. Ya, memberikan informasi kepada pihak luar. Seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk setiap lembar saham yang beredar. Earning per. Nah, sebagai indikator petunjuk keberhasilan di masa yang lalu dan petunjuk berhasil enggak sih, gimana kerja di masa yang lalu, dan kemudian expected atau harapan di masa yang akan datang. Nah, EPS itu memberikan gambaran itu gitu ya, gambaran yang penting tentang itu. Yang lalu historisnya seperti apa, sedangkan yang akan datang itu seperti apa. Nah, EPS itu memberikan gambaran yang vital, yang penting atas keberhasilan itu. Tetapi EPS itu sekali lagi bukan satu-satunya alat analisis, bukan satu-satunya alat penilai keberhasilan perusahaan. Masih ada yang lainnya. Ada return on investment, ROI, ada return ROE, return on equity, ada ROA, return on asset, ada rasio-rasio yang lain ya, ada current asset, ada quick asset, rasionya ya, dan sebagainya. Itu beberapa alat analisis yang akan Anda pelajari nanti di analisa laporan keuangan. Nah, dikatakan bahwa EPS ini, alat analisis ini ya juga harus dikombinasikan dengan alat yang lain yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga kemudian bisa diinterpretasikan lebih luas gitu.
bagaimana keadaan atau bagaimana kinerja perusahaan tahun lalu, tahun sekarang, dan gambaran tahun yang akan datang seperti apa. Sehingga dengan melihat IPS ini nanti calon investor itu bisa memutuskan untuk menginvestasikan dananya di perusahaan ini kalau dilihat IPS-nya bagus misalnya, layak untuk investor menanamkan dananya di perusahaan ini. Salah satunya dengan melihat IPS ini. Gitu ya. Nah, IPS itu ada rumusnya tuh. Nah, kalau Anda lihat di situ, rumus dari IPS itu earning per cent adalah laba operasi dikurangi dividen saham prioritas dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Itu rumus dari IPS. Laba operasi. Nah, laba operasi itu sebelum pajak ya, atau mungkin ada yang setelah pajak. Nanti kita lihat untuk yang contoh ini sebelum pajak ya. Laba operasi dikurangi dengan dividen saham prioritas. Dividen saham prioritas yang sudah kita bahas kemarin ya. Untuk cash dividen kemarin, dividen saham prioritas jenisnya apa gitu. Tidak kumulatif, tidak partisipatif, tidak kumulatif, partisipatif, dan seterusnya. Dibagi dengan rata-rata tertimbang. Weighted average ya, rata-rata tertimbang itu ya. Weighted average saham biasa yang beredar. Karena rata-rata kan ada 3 ya. Rata-rata sederhana, simple average, rata-rata tertimbang, weighted average, rata-rata bergerak, moving average. Ya, average ada 3 itu ya. Nah, ini adalah rumus dari IPS seperti itu. Sehingga kemudian kalau ada contoh kasus, misalnya di situ kalau Anda lihat tanggal 1 Januari ini tahun 2001 gitu. Sudah lahir belum Anda? 2001 sudah lahir? Oh. Ya. Belum lahir. Oke. Perusahaan mempunyai saham beredar. PT Hasim mempunyai saham beredar 10.000 lembar saham biasa. Dan satunya 2.000 lembar saham prioritas kumulatif tidak partisipatif. 10%. Oke ya, datanya seperti itu. 10.000 lembar saham biasa, 2.000 lembar saham prioritas kumulatif tidak partisipatif 10%. Nominalnya sama ya, Rp100 per lembar. Setiap tahun dibayarkan dividen saham prioritas. Setiap tahun. Berarti kumulatifnya di sini nggak ada ininya ya, karena setiap tahun sudah. Itu 1 Januari. Nah, pada tanggal 1 Juli, pertengahan tahun itu juga, 2001, dijual saham baru 1.500 lembar saham biasa. Jadi ada peredaran lembar saham biasa yang baru di publik tambah 1.500. Yaitu 1 Juli. Kemudian 1 Oktober dibeli sebagai saham treasury. Jadi PT Hasim ini membeli saham yang beredar di luar, yang dibeli adalah sahamnya sendiri. Sahamnya PT Hasim dibeli oleh PT Hasim, namanya treasury stock atau saham treasury. Dibeli lagi itu berapa? 1.000 lembar saham biasa. Yang saham biasa tadi yang beredar di pasar berarti berkurang 1.000 karena dibeli sendiri oleh emiten. Namanya treasury stock. Diketahui di sini laba tahun 2001 Rp125.000. Berapakah IPS-nya? Kan gitu. IPS tadi apa? Laba operasi dikurangi dividen saham prioritas yang di sini kumulatif tidak partisipatif 10% dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa. Jadi saham biasa rata-ratanya dari awal sampai 1 Oktober itu berapa lembar gitu. Nah, tinggal kita masukkan di
Tinggal kita masukkan di di rumus tadi. Jadi labanya 125.000 dikurangi dengan saham prioritas yang beredar. Berapa di situ? Berapa di situ? 20.000 dari 100 rupiah per lembar kalikan 2000 lembar kalikan 10%. 20.000 saham prioritas seperti itu ya. Tidak dikalikan berapa tahun karena tadi dikatakan bahwa setiap tahun perusahaan membagikan dividen. Jadi 2000 tahun kemarin tahun 2000 itu ada pembagian dividen. Tahun 99 ada pembagian dividen. Kalau dikatakan sejak tahun 99 tidak ada pembagian dividen, maka di sini nanti ada 3 kali ya. 99 2001 3 tahun. Berarti nanti kalau seperti itu datanya ada keterangan bahwa sejak tahun 99 tidak ada pembagian dividen, padahal saham prioritasnya kumulatif ya. Berarti nanti ada 3 kali 100 kali 2000 kali 10%. 60.000 rupiah. Kalau keterangannya seperti yang tadi saya katakan itu tadi ya. Sejak 99. Tapi di sini kan tadi keterangannya setiap tahun gitu ya, gitu. Oke. Kemudian kita hitung weighted average dari lembar saham biasa yang beredar. 1 Januari tadi 10.000 lembar ya. Nah, sampai dengan 30 Juni tadi ya, karena 30 Juni karena tadi ada pembagian dividen ya. Setelah 1 Januari tadi tanggal berapa? Setelah 1 Januari tanggal 1 Juli ya. Ya, oke. Berarti sebelum 1 Juli 30 Juni. Berapa ya lembar yang beredar? Yang pertama tadi 10.000 lembar dikalikan 1 Januari sampai 30 Juni itu 6 bulan. Ini untuk menghitung caranya ya, cara menghitung weighted average, rata-rata tertimbang. Seperti itu, 10.000 kalikan 6 per 12. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, berarti 6 bulan per 12. Berapa? 5.000 lembar. Nah, kemudian peredaran jumlah saham yang beredar antara 1 Juli sampai dengan sebelum adanya transaksi yang berikutnya yaitu 1 Oktober, berarti 1 Juli sampai 30 September. Juli, Agustus, September, 3 bulan. Nah, di 3 bulan itu kan sudah ada apa? Sudah ada lembar saham biasa yang beredar sebesar atau sebanyak 11.500 ya. Karena tadi dijual saham baru 1.500. Nah, ini kali 3 per 12. Juli, Agustus, September 3 bulan. 3 per 12. Jadi 2.875 lembar itu antara 1 Juli sampai 30 September. Nah, kemudian antara 1 Oktober itu ada treasury stock. Treasury stock itu tadi perusahaan membeli sendiri sahamnya sendiri. Berarti tadi 11.500 dikurangi di 1 Oktober dibeli 1.000, berarti tinggal 10.500. Selama berapa bulan? Oktober, November, Desember. Selama 3 bulan. Berapa? 2.625. Periode pertama 1 Januari sampai 30 Juni 5.000 lembar, ditambah dengan periode yang kedua 1 Juli sampai 30 September 2.875 lembar, dan periode ketiga 1 Oktober sampai 31 Desember 2.625. Totalnya 10.500. Itu berasal dari itu. Menghitung weighted average-nya, rata-rata tertimbangnya. Walaupun ini hitungan resminya kan seperti ini. Walaupun sebetulnya kalau mau dihitung secara awang-awangnya atau apa ya? Awangan ya. Dihitung awangan pun bisa tadi ya. Yang pertama 10.000. Yang kedua ada penjualan 1.500 berarti 11.500. Yang ketiga ada transaksi pembelian kembali 1.000 berarti tinggal 10.500. Kan di awang bisa tuh 10.500. Hanya resminya gitu ya, formulasinya kalau kita masukkan di weighted average
Caranya seperti itu. 125.000 dikurangi 20.000, 105.000. 105.000 dibagi 10.500, pas IPS-nya Rp10. Jadi setiap lembar saham yang beredar itu bisa menghasilkan laba Rp10 per lembar saham yang beredar. IPS itu. Itu perusahaan Hasyim. Kalau perusahaan lainnya ternyata misalnya IPS-nya Rp100, maka calon investor ya tentu saja akan menginvestasikan dengan membeli saham di perusahaan yang lain karena IPS-nya lebih tinggi dari ini gitu loh. Kemungkinan seperti itu. Ini Rp10 per lembar, perusahaan lain Rp100 per lembar, maka bisa jadi kemungkinan besar calon investor akan membeli saham pada perusahaan yang menghasilkan IPS yang lebih tinggi. IPS itu seperti itu. Informasi untuk pihak eksternal tadi kan. Investor, calon investor, kreditor, calon kreditor, dan seterusnya itu tadi seperti itu. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Sampai di sini aja.